Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada sore ini di sesi 2 ruang kolaborasi. Bahwa tugas kita adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yang sudah kita laksanakan pada hari Jumat yang lalu. Sekarang kita akan tampilkan pada pertemuan sore ini. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini adalah persentase masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kita berikan waktu 15 menit. 15 menit, karena kita nanti ada 5 kelompok, jadi 5 kali 15, jadi 75 menit. Jadi nanti kita padatkan, walaupun nanti kita ini hanya 2 JP, 90 menit, kalau nanti apa kira-kira melewati ada yang perlu kita sampaikan, nanti akan kita tambahkan waktunya. Nah, Bapak Ibu, di masing-masing kelompok di 15 menit ini sudah termasuk kedua anggota kelompok berganti peran, baik selaku coach dan coaching, dan selanjutnya berganti peran lagi sebagai coaching jadi coach dan coach jadi coaching. Jadi maksimum waktu kepada masing-masing kelompok 15 menit. Nanti setelah udah tampil semua baru kita evaluasi. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran pelaksanaan kita pada seksi praktek ini. Sekarang untuk kelompok 5. Ibu Oni sama Ibu Evi. Kepada kelompok 5 kami berikan waktu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk kesempatan yang pertama saya sebagai coach dan Bu Evi sebagai coach-nya. Oke, bisa kita mulai Bu Evi? Oke, siap Bu. Mari kita mulai Bu. Oke, kita mulai nih ya Bu. Assalamualaikum Bu Evi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Oni. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Oni sendiri bagaimana? Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Ibu sedang sibuk enggak ya Bu? Wah, kebetulan sekali. Saya lagi santai ini Bu. Kalau ada yang mau Ibu bicarakan kepada saya, apa ya Bu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Iya Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ada waktu nggak Bu berdiskusi dengan saya Bu? Oh silahkan Bu, boleh. Saya memiliki waktu ini untuk berdiskusi dengan Ibu. Setelah nanti kita berdiskusi, apa ya yang Ibu harapkan? Ya, alhamdulillah ya Ibu ada waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya tentunya Bu, setelah berdiskusi dengan Ibu, saya mengharapkan menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi. Gitu Bu Evi. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Nah, kalau saya boleh tahu ini Bu, kesalahan apa ya yang Ibu hadapi sehingga Ibu sepertinya ini gelisah dan merasa tidak nyaman? Iya benar Bu. Gini Bu, ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu mengenai peserta didik saya gitu Bu. Oh, penyebab murid-murid Ibu itu mengalami kesulitan apa ya Bu ya? Begini Bu, kan di dalam kelas saya itu Bu ada seorang siswa saya yang tidak fokus Bu dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada juga beberapa siswa saya Bu yang memiliki daya tangkap yang lemah Bu sehingga dia lamban dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh, seperti itu permasalahannya. Kira-kira Bu, ada nggak faktor yang menyebabkan murid Ibu mengalami kesulitan dalam belajar Bu? Iya Bu, sepertinya memang ada faktor yang menyebabkan mereka kesulitan dalam belajar Bu. Oh, begitu ya Bu. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Iya Bu, saya kan sudah bertanya dengan murid-murid saya itu kan Bu. Jadi untuk siswa saya yang tidak fokus dalam pembelajaran itu
Katanya mereka dari rumah tidak sarapan, Bu, gitu. Sementara sebagian lagi kalau saya perhatikan memang daya serapnya terhadap menerima pembelajaran itu memang rendah. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi faktor penyebabnya itu karena siswa tidak serapan, terus ada yang tidak memiliki daya serap yang lambat. Jadi sebenarnya, Bu, seberapa besar harapan Ibu Oni agar murid itu dapat menerima pelajaran yang Ibu sampaikan? Iya, Bu. Jadi kan, Bu, harapan saya sebenarnya kan, Bu, setelah saya menerangkan pembelajaran itu, mereka dapatlah, Bu, menerima pembelajaran saya, paham apa yang saya terangkan, mereka bisa menjawab pertanyaan saya, mereka fokus dalam belajar, seperti itu, Bu. Jangan diam aja melamun. Jadi saya nggak ada yang respon, Bu. Jadi seperti jualan koyok saya, Bu, di kelas itu karena tidak direspon, Bu. Waduh, susah juga ya, Bu, kalau seperti itu permasalahannya. Oke, Bu. Setelah Ibu memahami beberapa penyebab permasalahan ini, Ibu punya solusi nggak? Akan apa yang Ibu lakukan untuk dapat mengatasi permasalahan Ibu? Iya, Bu. Jadi ada beberapa solusi mungkin ya, Bu, yang akan saya lakukan ya, Bu, ya. Untuk Ya. siswa yang tidak sarapan ya kan, Bu, itu saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sarapan itu sangat perlu untuk kesehatan mereka gitu. Jadi sebelum berangkat sekolah ya harus sarapan terlebih dahulu gitu ya kan, Bu. Selain itu saya juga perlu mengkomunikasikan ini dengan orang tua mereka, Bu. Jadi orang tua juga harus siap memberikan sarapan kepada anak-anaknya sebelum berangkat sekolah, seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian untuk beberapa siswa saya yang memang memiliki daya serap yang lemah, Bu, yang akan saya lakukan yaitu memberikan bimbingan lebih lah, Bu, kepada mereka gitu, Bu. Dari bimbingan lebih dari teman-temannya, seperti itu, Bu. Oh, baik Ibu Oni. Menurut saya rencana Ibu sangat bagus sekali. Nah, Bu, di mana ini memberikan pemahaman tentang pentingnya sarapan pada siswa yang tidak sarapan dan kemudian siswa yang agak lambat Ibu Oni kan memberikan bimbingan. Iya, Bagaimana benar, Bu. kira-kira bimbingan yang akan Ibu berikan, Bu? Ya, gini ya Bu ya, yang saya berikan itu ya Bu ya berupa melatih mereka untuk membaca. Jadi mereka mereka itu bisa lebih lancar gitu kan. Kebetulan ini Bu yang saya ajari ini kan anak kelas 2 ya Bu ya. Jadi perlu dilatih supaya mereka lebih lancar membaca. Nanti kan kalau sudah lancar, mereka akan memahami apa yang mereka baca seperti itu Bu. Kalau sudah memahami, mereka akan bisa menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan. Jadi saya akan terus melatih Bu, memberikan latihan-latihan dan bimbingan-bimbingan kepada mereka Bu. Oh, berarti harus terus dibimbing ya, Bu, sampai mereka bisa. Iya Nah, benar. kapan itu Ibu bisa melaksanakan bimbingan tersebut, Bu? Iya Bu. Jadi dengan itu Bu, tentunya saya berikan tidak mengganggu teman-temannya yang lain ya Bu ya. Jadi saya berencana memberikan bimbingan itu setelah pulang sekolah Bu. Tapi tentunya saya akan koordinasi dengan orang tuanya agar orang tuanya paham kalau selesai jam pelajaran anaknya ada bimbingan lagi, jadi tidak kecarian gitu Bu. Iya, benar, Bu. Memang harus ada koordinasi ya, Bu, dengan orang tua siswa. Jangan sampai orang tuanya merasa kehilangan anaknya di mana. Yang lain sudah pulang, anaknya belum ya, Bu, ya. Iya Bu. Oke, baik, Bu Oni. Kemudian, Bu, komitmen apa terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya Bu ya, saya sebagai seorang guru harus konsisten ya Bu ya dalam melaksanakan bimbingan ini. Jadi sampai benar-benarlah siswa itu Bu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Dari komitmen yang akan Ibu laksanakan ini, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Ya tentunya Bu dalam menjaga komitmen ini saya perlu ya Bu ya berkolaborasi atau melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, terutama dengan orang tua, harus sama konsisten membimbing anak-anak yang membutuhkan ini ya kan Bu. Kemudian tak lupa juga Bu yang paling berperan di sini juga ada teman-teman sejawat Bu, teman-teman sesama guru gitu Bu. Oh, saling berkolaborasi ya, Bu ya. Benar Bu.
Oke, Bu. Kemudian ini, Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, Bu? Tindak lanjut yang saya lakukan yaitu Bu, saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa ya Bu ya, agar sama-sama konsisten memberikan bimbingan kepada mereka gitu Bu, sehingga mereka ada perubahan yang lebih baik lagi gitu Bu. Jadi harus ada kerjasama juga dengan orang tua gitu Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Menurut saya itu sudah baik, Bu, untuk dilakukan. Karena kedepannya kan itu bertujuan agar siswa dapat fokus dan memahami pelajaran yang Ibu berikan pada saat eh, menyampaikan pelajaran. Dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid, serta memberikan bimbingan yang lebih kepada murid yang membutuhkan. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke, baik Bu Oni. Dari diskusi ini, gimana ini perasaan Ibu? Iya Bu, tentunya saya merasa senang ya Bu ya, saya merasa lega ya Bu, setelah berdiskusi dengan Ibu, membicarakan masalah saya dengan Ibu, saya menjadi terarah Bu menemukan solusinya atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi sekarang saya merasa sangat lega Bu dan senang sekali gitu Bu. Alhamdulillah, ada faedahnya ya Bu dari hasil diskusi kita ini. Iya Nah, benar Bu. kalau begitu Bu, saya Iya. berharap Ibu juga dapat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dengan baik dan penuh semangat ya Ibu. Iya Bu, semoga saya ke depannya lebih semangat ya Bu memberikan bimbingan kepada siswa saya. Amin, amin Ibu. Ada lagi nggak yang mau kita bicarakan? Saya kira Bu untuk kesempatan sekali ini hanya ini yang bisa saya bicarakan dengan Ibu. Namun saya mohon ya Bu, mana tahu ke depannya saya ada masalah lagi, Ibu mau membantu saya ya Bu meluangkan waktu untuk berbicara atau berdiskusi dengan saya ya Bu ya. Silahkan Ibu Oni, saya merasa tidak keberatan dengan bisa berdiskusi dengan Ibu. Mudah-mudahan solusi kita bisa mencari bersama-sama dari setiap permasalahan yang kita hadapi ya Ibu. Iya benar Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Oke Ibu Oni, sama-sama, tidak apa-apa. Oke Bu, karena saya ada kegiatan lain, boleh ya kita akhiri pembicaraan kita ini ya Ibu Oni. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Oni. Waalaikumsalam Bu Epi. Oke, baik kita masuk di sini saya sebagai coach dan Ibu Oni sebagai coach ya, Bu. Iya benar Bu. Oke, ayo kita mulai ya, Bu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ibu Oni. Ada waktu sebentar Ibu Oni. Waalaikumsalam Bu Evi. Ada Bu. Apa itu ya Bu? Sebelumnya ini Bu, saya tanya dulu, Ibu apa kabar? Saya sehat Bu Evi. Alhamdulillah saya sehat. Bu Evi sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan yang sehat. Begini Bu, maaf ini Bu sudah mengganggu waktu Ibu Oni. Ibu lagi sibuk nggak ya? Atau ada kegiatan yang lain nggak Bu? Ada Tidak ini yang ada. iya saya ingin mengobrol ini dengan Ibu. Ya silakan Bu. Oke baik Bu, begini nih Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Saya ada sedikit ini ingin berdiskusi atau sharing-sharing dengan Ibu. Begini Bu, ada ini sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu dan terima kasih untuk waktunya. Tentu saja Bu Evi. Gak apa-apa Bu. Silakan aja Bu berdiskusi dengan saya. Tapi Bu saya mau nanya ini Bu. Apa yang Ibu harapkan ya Bu dari diskusi yang akan kita lakukan nanti ya Bu? Dari diskusi ini Bu, saya berharap saya mendapatkan solusi dan mendapatkan dukungan dari Ibu atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh begitu ya Bu Evi ya. Tentu saja saya senang sekali ya dengan senang hati lah bisa berbicara, berdiskusi dengan Bu Evi. Tapi kelihatannya ini memang Bu Evi gelisah ini ya. Ada apa sebenarnya Bu? Bisa Bu diceritakan kepada saya apa yang menjadi permasalahan Ibu? Iya Bu,
permasalahannya Bu seperti ini terjadi di dalam kelas saya tentang salah seorang peserta didik saya ini Bu. Oh, jadi permasalahannya mengenai peserta didik Ibu di dalam kelas gitu ya, Bu ya? Iya benar Bu. Kalau saya boleh tahu, Bu, permasalahannya yang lebih lengkap itu seperti apa ya, Bu ya? Begini Bu, di kelas saya ini ada salah satu peserta didik saya yang setiap hari selalu datang terlambat ke sekolah. Oh, jadi siswa Ibu itu yang seorang itu selalu datang terlambat ya, Bu ya? Iya, Kira-kira Rizky namanya. oh, Rizky. Penyebabnya apa ya, Bu ya? Penyebabnya itu Bu, setelah saya tanyakan peserta didik ini eh, sengaja datang ke sekolah itu Bu, setiap hari dia tidak mau masuk ke pelajaran les pertama. Jadi dengan sengaja dia datang terlambat setiap hari ke sekolah, lebih senang Bu untuk mendapatkan hukuman agar tidak mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat les pertama di semua mata pelajaran. Oh gitu, Bu. Jadi permasalahan Ibu itu ada salah seorang siswa Ibu yang dengan sengaja ini ya, Bu ya, datang terlambat ya, Bu ya, supaya Iya, Bu. dihukum. Nanti setelah Iya, benar. dihukum nggak mengikuti pelajaran pada les pertama gitu ya, Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Supaya nggak Benar. belajar ya, Bu ya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi ya, Bu ya, untuk kedepannya ini sebenarnya apa yang Ibu harapkan untuk siswa Ibu yang sering datang terlambat ini ya, Bu Epi? Ya, tentunya Bu, saya mengharapkan peserta didik saya ini ya bisa datang lah Bu, tepat waktu ke sekolah dan tentunya tetap mengikuti pembelajaran pada saat les pertama dengan baik Bu Oni. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi kan Bu Epi sekarang sudah mengetahui ya, Bu ya, penyebab permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu ya kan, Bu. Apalah Bu solusi yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini? Iya Bu, nah saya ini punya langkah ini dan solusi yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah yang Ya, pertama itu Bu, yang akan saya lakukan itu ya memberikan pemahaman bahwa disiplin itu Bu sangat penting ditanamkan pada diri kita agar kita menjadi manusia yang dapat menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan betul. dengan dilakukan dengan kesadaran diri serta manajemen diri. Dan yang kedua itu Bu, saya akan menginformasikan kepada orang tua agar dapat memperhatikan anaknya untuk berangkat ke sekolah tepat waktu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Bagus sekali itu Bu rencana Ibu ya. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus itu Bu Epi, di mana Ibu akan apa tadi? Memberikan pemahaman ya Bu ya bahwa Iya, benar. disiplin itu penting ya Bu ya, terutama Iya, disiplin dalam hal waktu. Kemudian Ibu akan mengkomunikasikannya juga dengan orang tua gitu ya Bu ya, agar sama-sama memberikan bimbingan gitu ya Bu. Kemudian bimbingan tadi kan ada Ibu bilang Ibu katakan bimbingan yang lebih gitu ya kan Bu. Bimbingan yang lebih itu yang seperti apa ya Bu kalau saya boleh tahu? iya. Karena Bu sudah sering terlambat-terlambat, saya berpikir ini untuk memberikan bimbingan dengan cara seperti ini, Bu. Ya. Siswa itu memiliki buku notes di Oh, mana anak saya si Rizky itu membuat tugas lapor diri, Bu, dengan cara memperoleh tanda tangan orang tua, pukul berapa berangkat dari rumah. Nah, setelah tiba di sekolah, Bu, dia juga lapor diri ke piket dengan cara memperoleh tanda tangan guru piket pukul berapa tiba di sekolah. oh begitu ya Bu ya. Berarti terus dilakukan bimbingan ya Bu ya sampai siswa itu memang benar-benar paham ya Bu ya. Sehingga ada kesadaran untuk datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu ya Bu ya. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut Bu? Ya, Bu, tentunya bimbingan tersebut saya lakukan secepat mungkin setelah saya berkoordinasi, Bu, berkomunikasi dengan baik dengan orang tua peserta didik saya, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian kan Bu, apalah komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan tadi Bu dalam menyelesaikan masalah ini Bu? Ya,
Ya, saya akan melaksanakannya secara konsisten, Bu, sampai peserta didik tersebut ada perubahan yang lebih baik dalam hal disiplin waktu untuk datang tepat waktu ke sekolah dan dapat mengikuti pembelajaran pada saat les pertama di semua mata pelajaran. Iya, Bu. Betul sekali tuh, Bu. Baik sekali tuh rencana Ibu. Siapa ya, Bu, yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini ya, Bu ya? Ya, dalam hal ini tentunya yang pertama sekali itu orang tua ya, Bu ya. Orang tua saling peserta berkolaborasi didik. ya, Bu ya. Iya, kemudian ada guru piket kan, Bu. Nah, setelah itu saya juga berkolaborasi dengan guru BK, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Kemudian kan bagaimana ya tindak lanjut Ibu untuk kedepannya ya, Bu ya, supaya permasalahan yang Ibu hadapin ini segera teratasi gitu ya, Bu ya. Tindak lanjutnya tetap, gitu, Bu Evi. ya, tetap menjalin komunikasi yang baik, Bu, dengan orang tua peserta didik dan terus berkomitmen untuk sama-sama memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik, Bu. Iya, bagus sekali rencana Ibu ya, Bu Evi. Berarti tadi untuk kedepannya agar peserta didik Ibu itu supaya datang tepat waktu, Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih gitu ya, Bu Evi. Juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi sama-sama ya, Bu, dalam membimbing anak-anak ya, Bu ya. Kemudian Ibu juga tadi saya dengar akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru piket, kemudian ada guru BK, seperti itu ya, Bu ya. Nah, saya mau tanya nih Bu Evi, setelah kita melakukan diskusi ini, bagaimana ya perasaan Bu Evi? Saya lihat ini Bu Evi udah bisa tersenyum ini. Ya, perasaan saya sudah lega, Bu, karena saya sudah bisa berbagi cerita, mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Evi. Saya doakan ke depannya Ibu lebih semangat dalam memberikan bimbingan ya Bu kepada anak-anak kita ya Bu ya. Amin, amin, Bu. Ya, semoga ya, Bu, saya tetap semangat membimbing siswa saya ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ada lagi nih, Bu, yang akan dibicarakan, Bu? Ya, karena saya sudah merasa lega, permasalahan saya sudah ada solusi, sudah bisa berbagi cerita dan diskusi dengan Ibu, saling sharing. Saya rasa sudah cukup, Bu. Bu, terima kasih ya, Ibu Ani, sudah meluangkan waktunya ini berdiskusi dengan saya. Iya Bu, baiklah kalau begitu ya Bu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita akhiri ya Bu ya pembicaraan kita ini. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah kita dengar bersama. Tepuk tangan dulu bagi kita semua kelompok ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya minta Bapak Amos menutup kita dalam doa. Silakan Pak. Baik, untuk menutup pertemuan hari ini, terima kasih kepada Bapak Fasil dan Bapak Ibu pengajar praktik dan rekan-rekan semua. Kita diberi kesehatan. Selanjutnya untuk menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Amos atas menutup kegiatan kita ini.